Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8, kami akan menghadirkan narasumber tentang pencurian aki sepeda motor di parkiran Fakultas Dakwah UIN Saisu Purwokerto. Ya, langsung saja kita akan menghadirkan narasumbernya. Baik, selamat bergabung kepada Mbak Aufa Amalia, narasumber kita ya pada malam hari ini. Selamat malam Mbak Aufa. Langsung saja pertanyaan wawancara kita pada malam hari ini. Ya, yang pertama pertanyaannya, apakah ada saksi mata yang terlihat dalam pencurian tersebut? Maaf Mbak Ufa, itu mikrofon. Sama juga Kak. Sorry. Ini harus formal banget ya. Iya, jadi kalau terkait saksi mata itu nggak ada, Kak. Soalnya waktu itu tuh posisinya emang mendung dan emang mau hujan dan juga sepi banget di sekitar lab dakwah, itu sepi banget. Jadinya kayaknya nggak ada saksi mata. Oke, pertanyaan yang kedua, apakah ada bukti CCTV yang merekam kejadian pencurian aki sepeda motor tersebut? Nggak ada, Kak. Soalnya waktu itu aku udah ke ruang rektorat bagian TIPD apa ya, yang emang ngatur CCTV kayak gitu. Dari mereka pun bilang kalau di bagian situ emang nggak dipasang CCTV. Oke, selanjutnya, apakah ada tersangka atau pelaku yang diduga terlibat dalam pencurian tersebut? Kalau diduga sih nggak ada, cuman emang waktu pertama kali aku mau parkir itu ada orang cowok. Ini seujun apa gimana ya? Emang ini perasaan aja kali ya Mbak ya. Jadi tuh emang ada bapak-bapak atau emang memas-memas udah agak tua gitu di bagian kiri, jarak 2 meter lah. Ketika pas aku di depan lab dakwah itu, aku tuh udah diliatin terus sampai aku parkir di sebelah tong-tong sampah itu. Sebenarnya waktu itu motornya banyak, jadi aku berani parkir di situ, Mbak. Terus pas abis aku balik, abis rapat Dema, udah akhirnya hilang. Jadi ya mau seujon gimana ya, orang itu yang ngambil apa bukan ya, aku juga nggak tahu kayak gitu. Selanjutnya, apakah ada petugas keamanan atau pihak terkait yang telah menginvestigasi kasus ini? Kalau pihak-pihak yang menginvestigasi itu sih paling Semau kemarin. Semau itu nganter aku ke Bu Ami buat membahas kasus ini. Cuman waktu aku ke sana Bu Aminya nggak ada. Jadinya udah berhenti sampai situ aja. Kira-kira itu kapan ya Mbak tepatnya pencurian aki sepeda motor itu terjadi? Itu waktu tanggal 25 April jam 2, sekitar jam 2 sampai jam 5 sore. Apakah ada pola waktu atau jam tertentu di mana pencurian itu sering terjadi?
Kalau sering terjadi pencurian sih mestinya kalau pas lagi sepi ya, Mbak. Mungkin pas lagi jam-jam matkul kayak gitu, pasti pencuri pada beraksi. Dan emang kalau posisi tempat sepi, pasti banyak yang hilang gitu. Kanebo aja tuh bisa hilang, Mbak. Oh, kan Ibu. Iya, kanebo itu diambil. Temen aku juga kanebo diambil. Ada juga yang dompet diambil di dashboard motor kayak gitu. Berarti lokasi tepatnya pencurian aki sepeda motor itu dicuri di Fakultas Dakwah ya? Fakultas Iya, di Dakwah. sebelah lab Fakultas Dakwah di bagian parkiran yang ada atapnya. Ya, Area parkir mungkin telah diidentifikasi sebagai zona rawan sebelumnya atau gimana, Mbak? kalau terkait zona rawan sih aku juga gak tahu ya Mbak, karena setahu aku pencurian helm itu di bagian parkiran sebelah GSC dan di situ pun kayaknya ada CCTV. Dan aku nggak tahu kalau di situ tuh rawan pencurian apa enggak. Gitu. Selanjutnya, apakah Mbak sendiri tahu nggak sih mengapa parkiran Fakultas Dakwah UIN dianggap sebagai target pencurian? Iya, karena nggak ada CCTV-nya sih Mbak. Jadi emang pencuri itu sangat leluasa untuk mencuri gitu. Tanpa harus, ih ada CCTV nggak ya? Kalau ada CCTV kan mesti mukanya kerekam ya Mbak. Ya karena nggak ada CCTV juga mungkin banyak motor yang nggak dikunci stang, satpam juga nggak keliling setiap waktu. Jadinya ya gampang gitu buat nyuri. Ya. Terus, apakah ada faktor-faktor tertentu yang memicu meningkat? Sama sih ya. Faktor yang bikin meningkat pencurian gitu ya Mbak? Iya, di area tersebut maksudnya. Ya mungkin karena emang nggak ada tindak lanjut Mbak. Mungkin kalau misal di situ dipasang CCTV, kedepannya mungkin nggak bakalan ada pencurian lagi karena pencuri pun udah takut mukanya kedeteksi gitu. Bagaimana sih modus operasi pelaku dalam melakukan pencurian aki sepeda motor di parkiran Fakultas Dakwah UIN? Mungkin Kalau modusnya gimana? modusnya sih, Nggak tahu ya. iya, soalnya emang nggak ada saksi. Paling ya modusnya kalau emang beneran yang nyuri orang itu ya, ya modusnya cuma duduk di motor-motor biasa kayak gitu. Dan kata satpam juga rata-rata yang pencuri itu pasti mukanya mahasiswa, tapi bukan mahasiswa kayak gitu. Kalau kata Pak Satpam kayak gitu. Terus bagaimana sih Mbak respon-respon pihak-pihak yang terkait di situ terhadap kejadian ini dan apa sih langkah-langkah yang diambil untuk mencegah kejadian serupa di masa depan? Kalau respon pihak-pihak terkait, aku ini dulu kali ya mahasiswanya. Pasti mahasiswanya juga ya menghujat, ya banyak juga kritik-kritikan buat UIN kayak gitu. Sedangkan kalau pihak-pihak dari para petinggi itu mungkin adanya palang pintu parkir yang ada di depan parkiran sebelum masuk dan keluar itu salah satu buat mencegah adanya pencurian gitu. Cuman kan emang mungkin kurang tepatnya kita mahasiswa ya yang mungkin masuk 645 tapi 645 baru berangkat dan ngantri gitu. Akhirnya palang pintunya rusak kayak gitu. Padahal itu merupakan tindak lanjut atau pencegahan yang dibuat oleh para petinggi biar nggak ada pencurian kayak gitu. Tapi emang kurang efektif ya, harusnya CCTV sih Mbak menurut aku. Baik, apakah yang lain ada pertanyaan lagi? Cukup ya. Oke. Ya, cukup. Kita rasa itu aja Mbak. Terima kasih untuk sudah berpartisipasi dalam wawancara ini.
dapat Ya, kita simpulkan ya, sebagai mahasiswa yang baik, mari kita jaga lingkungan parkiran kita bersama-sama agar tetap aman dan nyaman untuk kita semua. Sekali lagi terima kasih dan semoga kita semua dapat berkontribusi dalam menjaga keamanan di lingkungan Winsaizu. amin. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.